Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu. Hari ini kita memasuki pelajaran di tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Untuk memanfaatkan waktu, kita langsung ke materi. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Ini adalah peta dari negara kita, Indonesia. Kemarin kita sudah pelajari tentang kondisi geografis dan astronomis negara kita. Kalau kita perhatikan di sini, negara kita terdiri dari beberapa pulau. Ada pulau besar dan ada pulau kecil. Kalau dijumlahkan, pulau besar dengan pulau kecilnya itu bisa sampai lebih dari 17.000 pulau. Banyak ya. Nah, sekarang kita akan lihat pulau-pulau besarnya apa aja yang ada di negara kita. Pertama ada Pulau Sumatera di sebelah barat ini. Kemudian di sebelah selatannya ada Pulau Jawa, ada Kepulauan Bali Nusa Tenggara, kemudian ada Papua, kemudian ada Sulawesi, ada Kalimantan, dan masih banyak pulau-pulau yang lainnya. Nah, kemarin kan kita sudah mengetahui kondisi keadaan geografis negara kita tuh, Indonesia. Sekarang kita akan pelajari keadaan geografis di pulau besar di Indonesia. Yuk mulai yuk. Kita mulai dari Pulau Sumatera dulu. Nah, luas dari Pulau Sumatera ini adalah 473.481 km persegi. Beberapa gunung yang ada di Pulau Sumatera itu ada Gunung Kerinci, ada Gunung Dempo, ada Gunung Leuser, kemudian ada Gunung Merapi. Beberapa perairan di Pulau Sumatera juga ada Selat Malaka, Selat Karimata, Danau Toba, Sungai Musi, Sungai Batanghari. Nah, sekarang batas wilayah Pulau Sumatera. Kita lihat dari sebelah utara dulu. Sebelah utaranya itu berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Benggala. Kemudian di timurnya itu ada Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Di sebelah selatannya ada Selat Sunda dan Pulau Jawa. Nah, terakhir di sebelah baratnya ada Samudra Hindia. Kemudian kita masuk ke Pulau Jawa. Nah, sekarang di Pulau Jawa ini luas wilayahnya ada 128.297 km persegi. Beberapa gunung yang ada di Jawa itu ada Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Slamet juga. Dan masih banyak sebenarnya gunung-gunung lain yang tidak saya tuliskan. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, ada beberapa gunung lagi. Kemudian beberapa perairan di Pulau Jawa itu ada Sungai Bengawan Solo, Sungai Cisadani, kemudian ada Waduk Jatiluhur. Nah, batas wilayahnya Pulau Jawa. Di sebelah utaranya itu ada Kalimantan dan Laut Jawa di sebelah sini ya. Itu ada Kalimantan dan Laut Jawa. Kemudian di sebelah timurnya ada Selat Bali dan Pulau Bali. Di bagian selatannya itu ada Samudra Hindia. Kemudian di bagian barat itu ada Selat Sunda. Jadi dia berbatasan ya dengan Selat Sunda di bagian baratnya. Nah, sekarang kita ke Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini luas wilayahnya adalah 743.330 km persegi.
Beberapa gunung di Kalimantan itu ada Gunung Raya, ada Gunung Kinabalu juga. Tapi Gunung Kinabalu ini letaknya di Malaysia ya. Karena Pulau Kalimantan ini dia berbatasan langsung pulaunya dengan negara Malaysia. Beberapa perairan di Kalimantan itu ada Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Barito, dan Danau Bangkau. Nah, batas wilayahnya dari sebelah utara dulu. Itu ada Malaysia, kemudian ada Laut Tiongkok Selatan. Di sebelah bagian utaranya itu berbatasan dengan Malaysia dan Laut Tiongkok Selatan. Kemudian sebelah timurnya itu ada Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Bagian selatannya itu berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Pulau Jawa. Dan bagian barat itu ada Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Ada yang tahu? Ini adalah Pulau Sulawesi. Nah, Pulau Sulawesi ini bentuknya yang agak unik ya. Dia seperti huruf K. Luas wilayahnya itu ada 174.600 km persegi. Beberapa gunung di Pulau Sulawesi itu ada Gunung Lantimojong, kemudian ada Gunung Rantemario. Beberapa perairan di Pulau Sulawesi itu ada Sungai Poso, Sungai Lariang, Danau Towoti ya, dan Pantai Losari. Batas wilayahnya Pulau Sulawesi di bagian utaranya itu berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Filipina. Bagian timurnya ada Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Di selatannya itu ada Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian sebelah baratnya itu ada Selat Makassar dan Kalimantan. Nah, sekarang Pulau Bali dan Nusa Tenggara ini juga termasuk kepulauan yang besar ya. Luas wilayahnya ada 72.876 km persegi. Beberapa gunung di Bali dan Nusa Tenggara itu ada Gunung Batur, Gunung Rinjani, Gunung Agung, dan Gunung Tambora. Beberapa perairan di Bali dan Nusa Tenggara itu ada Sungai Petanu, ada Pantai Lombok, Pantai Kuta, Danau Batur, dan Danau Batu. Nah, batas wilayahnya Pulau Bali dan Nusa Tenggara, di sebelah utara itu ada Laut Bali, kemudian ada Laut Flores dan Sulawesi. Sebelah timurnya itu berbatasan dengan Timor Leste, negara tetangga kita ya. Sebelah selatannya ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kemudian sebelah baratnya itu ada Pulau Jawa dan Selat Bali. Sekarang kita ke Pulau Papua. Di Pulau Papua ini luas wilayahnya ada 319.036 km persegi. Beberapa gunung di Pulau Papua itu ada Gunung Jayawijaya, Gunung Dera Baro ya. Kemudian di perairannya ada Sungai Memberamo, kemudian Sungai Baliem, kemudian ada Danau Sentani, Pantai Raja Ampat juga. Batas wilayah Pulau Papua. Nah, di bagian utaranya itu ada Samudra Pasifik. Bagian timurnya itu ada Papua Nugini. Papua Nugini ini sudah di luar dari negara Indonesia ya. Kemudian bagian selatan itu ada Laut Arafura dan Australia. Kemudian di bagian baratnya ada Kepulauan Maluku. Nah, Indonesia tadi sangat luas ya, dengan jumlah pulaunya yang hampir lebih dari 17.000 itu. Maka dengan keadaan seperti itu, Indonesia itu otomatis terdiri dari beragam suku dan budaya. Dan kita harus mampu menjaga persatuan agar masyarakat Indonesia itu tetap harmonis.
Nah, bagaimana cara menjaga persatuan agar masyarakat Indonesia itu tetap harmonis? Salah satu caranya adalah dengan menjaga persatuan dengan menjalankan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, gotong royong itu adalah salah satu cara untuk menjaga persatuan. Dengan gotong royong, kita diajak untuk saling menolong dan ikut merasakan beban orang lain. Gotong royong dapat mempererat hubungan masyarakat tanpa membedakan suku. Nah, dengan begitu, maka akan terbentuklah masyarakat yang harmonis. Oke, mungkin sampai sini dulu yang Ustadz sampaikan. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.